Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari masuk hadiratnya, naikkan penyembahan kita. Berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih oh Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik bagiku.
Oh, Kau baik Tuhan, teramat baik bagiku. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Ajar kami juga bermurah hati, sama seperti Tuhan melimpahkan kemurahan-Nya kepada kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini masih membahas tentang buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23. Hari ini secara khusus bicara tentang kemurahan sebagai buah Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, kemurahan buah Roh Kudus, bahasa aslinya kata kemurahan adalah Kristoses, yang artinya tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau melihat orang lain tersakiti atau sakit, tidak mau menyebabkan penderitaan orang, atau juga tidak mau melihat penderitaan orang lain. Arti yang lain juga memiliki hati yang lembut dan tidak mendendam, mudah mengampuni, suka memberi pertolongan. Dari pengertian kemurahan ini, kita mengenal kemurahan hati. Kemurahan hati tidak selalu berbicara mengenai uang, membantu orang dengan keuangan. Itu hanya sebagian kecil dari arti makna kemurahan hati. Dan hanya salah satu alat menyatakan kemurahan hati. Kemurahan hati sendiri adalah suatu sikap hati yang penuh dengan belas kasihan. Rasa belas kasihan itu dinyatakan dalam tindakan membereskan atau menolong orang yang sedang menderita. Karena orang yang murah hati nggak tahan melihat orang menderita. Orang yang murah hati tidak tahan melihat orang tersakiti. Oleh sebab itu, dia akan berusaha untuk menolong. Kemurahan hati terwujud dalam belas kasihan terhadap orang yang bebal dengan menasehatinya, terhadap orang yang lalai dengan mengingatkannya, terhadap orang berdosa dengan menyadarkannya, terhadap orang yang membencinya sekalipun dan memanfaatkan dia tidak bersikap kasar, keras, tetapi tetap sopan dan lembut. Orang yang berkekurangan dia bantu dengan memenuhi kebutuhan mereka semampunya. Itulah orang yang murah hati, yang menyatakan kemurahan hatinya melalui belas kasihan. Dia tidak menutup hatinya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dasar kemurahan hati itu adalah karena Roh Kudus berkarya dalam dirinya. Selain karena dia telah menerima kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan mengampuni dosanya, bagaimana Tuhan menanggung segala hukumannya. Dia menyadari itu, keselamatan yang dia peroleh adalah anugerah dari Tuhan. Dia menyadari hidupnya karena kemurahan Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Maka dia pun bermurah hati. Tuhan mau kita bermurah hati. Mengapa saudara? Karena Tuhan Bapa kita adalah Tuhan yang murah hati. Jadi jika kita tidak bermurah hati, maka ini tidak mirip dengan Tuhan Bapa kita. Artinya kita bukan anak-anak Tuhan. Tuhan menyediakan berkat bagi yang bermurah hati, tetapi
membenci orang-orang yang tidak bermurah hati. 1 Yohanes 3:17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian juga dalam Yakobus 2 ayat 15-16, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Bapak Ibu, mari kita menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan yang murah hati seperti Bapa kita di surga. Anak-anak Tuhan yang memiliki kemurahan hati, disayang Tuhan, mendapat berkat kemurahan. Sebagaimana Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Juga di Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, belas kasihan sama dengan kemurahan, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi orang yang memberi kemurahan kepada orang lain, maka kemurahan itu akan kembali kepadanya. Sebab Tuhan akan membalas kemurahan hati orang tersebut. Satu ayat lagi, Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, penuh kemurahan. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ini berarti ada janji perlindungan Tuhan yang nyata bagi orang yang bermurah hati. Dan sekalipun ada yang mungkin mencoba memanfaatkan orang yang murah hati, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan membela orang tersebut. Mari izinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, menyatakan buah rohnya, sehingga timbul karakter murah hati, di mana kita berbelas kasihan, berusaha untuk menolong, tidak ingin melihat orang menderita, tidak ingin melihat orang tersakiti. Kita bertindak menyatakan kemurahan hati, dan diberkati orang yang murah hatinya dengan kemurahan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam sehat. Semua anugerah-Mu. Biar sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam kemurahan Tuhan, kami menyatakan kemurahan hati pada orang-orang di sekitar kami. Dengan berusaha membereskan penderitaan mereka. Memang tidak mungkin beres karena kemampuan kami terbatas. Tetapi setidaknya kami mentaati firman dan memancarkan kesaksian yang indah, karakter ilahi yang indah, bahwa kami memiliki kepedulian, belas kasihan terhadap sesama. Orang yang bermurah hati, Tuhan beri kemurahan, dan kemurahan-Mu itulah yang membuat hidup kami berkemenangan, aman, tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguhkan setiap kebenaran firman-Mu dengan tanda-tanda ajaib, dengan kuasa-Mu yang melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini umat Tuhan mempersiapkan ibadah untuk esok pagi, menerima perjamuan kudus. Biarlah kami semua menguduskan diri, mempersiapkan diri untuk menyambut persekutuan dan tubuh dan darah-Mu itu. Mengingat dan menghayati karya salib menebus dosa kami. Untuk kami hidup dalam kekudusan dan semangat kebangkitan, melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kami semua. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu hari Minggu di ibadah raya kita. Amin. Shalom.